Ya, baik. Terima kasih yang sudah bergabung di live hari ini. Perkenalkan, nama saya Taskia. Saya jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia tahun angkatan 2017. Seperti itu perkenalan dari saya. Oke, dipanggilnya berarti Kak Tazkia ya. Ya, betul. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau informasiin untuk teman-teman semua. Silahkan gitu ya, bagi yang mungkin belum memfollow Instagram, silahkan di-follow Instagram kita, Intip Kuliah, karena ada informasi setiap harinya gitu ya, untuk live bersama dengan mahasiswa. Nah, selain dari itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, Intip Kuliah, karena ada video-video juga dari berbagai jurusan. Oke Kak, tanpa berlama-lama, aku mau nanya nih ke Kakak, secara garis besar jurusan pendidikan teknik bangunan di UPI itu seperti apa sih Kak? Boleh dong dijelasin ke kita? Ya, baik. Kalau dari Universitas Pendidikan Indonesia sendiri, masuk ke jurusan ini tuh masuk ke Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan atau FPTK. Nah, di PTB ini, saya singkat aja, Pendidikan Teknik Bangunan itu jadi PTB, dinaungi oleh departemen. Nah, departemen itu Pendidikan Teknik Sipil. Jadi sebenarnya ada dua nih, ada pendidikan teknik bangunan dan teknik sipil gitu. Bedanya sendiri dengan teknik sipil, kan bedanya kalau teknik sipil tuh murni gitu ya. Jadi nanti ketika lulus, gelarnya itu ST gitu. Sedangkan kalau pendidikan teknik bangunan, visi misinya tuh lebih menjadi guru. Makanya lulusannya itu sarjananya nanti SPD gitu. Secara umum tuh perbedaannya hanya itu saja sih, lebih ke pendidikan dan murninya gitu. Untuk belajarnya sendiri lebih ke teknik sipil ya, bukan arsitek gitu, karena masih dinaungin departemen teknik sipil. Dan tujuan utamanya sih kalau lulusannya itu lebih diarahkan menjadi guru SMK bangunan kayak gitu. Untuk secara garis besar PTB ini gitu. Oke, berarti itu ya Kak, secara garis besar pendidikan teknik bangunan ini tuh dinaungi juga oleh teknik sipil gitu ya. Jadi nondik dan pendidikan ya, nondiknya itu teknik sipil dan ya pendidikannya itu pendidikan teknik bangunan gitu. Nah, Iya, betul. ya, kalau misalnya alasan kakaknya sendiri nih kak, sampai akhirnya kakak memilih jurusan pendidikan teknik bangunan di UPI itu apa sih kak? Boleh diceritain mungkin pengalamannya? Kalau dulu sih kan dari SMK tuh, dari SMA, saya dari SMA lebih suka pelajaran hitungan gitu ya, kayak fisika, matematika gitu. Jadi saya lebih dulu tuh sempat kepikiran buat masuk jurusan matematika atau fisika, tapi saya sendiri tuh juga suka gambar gitu. Makanya saya tadinya tuh pengen masuk arsitek gitu. Jadi lebih arsitek dan teknik sipil, makanya pilihan pertamanya arsitek dan keduanya itu milih PTB di UPI kayak gitu. Dan ketiganya juga ada teknik sipil. Jadi lebih emang kepengennya gambar sekaligus hitungan gitu. Jadi ya masuknya ke sipilan gitu awalnya. Gitu Oke, Kak. oke berarti itu alasannya karena emang kakaknya udah suka gitu ya dengan menggambar, Iya. terus dengan juga matematika, perhitungan gitu dan kenapa enggak untuk digabung? Ternyata ada jurusan yang sejalur gitu dengan apa yang kakaknya minatin. Oke. Jadi udah Iya. sesuai lah kayak insya Allah sekarang udah dinikmatin juga gitu ya, nyaman juga di Iya. jurusannya. Oke, Ya, nah nggak salah jurusan. nggak salah jurusan ya, berarti udah sesuai gitu ya jurusannya. Nah, kalau misalnya untuk mata kuliah dan juga mungkin tugas-tugas gitu kak, ada nggak sih kayak yang khas gitu di jurusan kakak? Boleh kak disebutin? Ya boleh. Kalau dari PTB sih yang pasti yang khasnya itu ada tugas besar ya. Jadi setiap mata kuliah itu kayak ada tugas struktur gitu yang harus diasistensikan dengan dosen. Jadi kayak untuk progres ke tahapnya tuh harus harus dapat ACC dulu gitu. Terus dan terakhirannya tuh berupa laporan outputnya tuh. Selain itu sih yang paling sering tuh tugas besar struktur itu. Lalu ada juga sih praktik kerja lapangan atau praktik industri gitu. Nanti di semester 7 itu ke proyek gitu. Nanti kita ada praktik kerja kayak PKL di SMK kayak gitu. Dan ada juga PPL praktik ngajar di SMK gitu. Itu yang khasnya sih dari PTB kalau dari menurut saya. Oke. Oke, berarti itu ya gitu ya untuk tugas-tugas dan juga mata kuliahnya. Ya. Nah, terus kak, kalau misalnya di jurusan kakak ada nggak sih kayak konsentrasi gitu kak? Oh iya ada. Kalau dari konsentrasi sih ada tiga ya. Ada yang apa infrastruktur atau jalan jembatan. Kalau dari sipilan kan ya ada jalan jembatan, ada gedung,
atau struktur, ada juga bangunan air gitu. Jadi dibagi ada 3 minatan Jadi, kayak gitu. oke, untuk perbedaan dari setiap konsentrasinya seperti apa, Kak? Ya, untuk Ya perbedaannya Kak, Kak mungkin boleh dijelasin perbedaan dari apanya Kak? setiap konsentrasinya. Oh Kayak iya, gimana aja sih? jadi mm, kalau dari jalan jembatan sih itu lebih menghitung tentang merencanakan jalan jembatan, lebih ke transportasi seperti itu. Kalau dari penjurusan gedung atau struktur itu lebih ke gedung-gedung atau bangunan seperti rumah, apartemen, hotel yang seperti itu. Lalu kalau yang bangunan air itu kita lebih untuk menggunakan seperti saluran irigasi, bendung, bendungan atau yang berkaitan sama air gitu, kayak pelabuhan juga kayak Hmm, gitu perbedaannya oke, yang itu bisa paling diambil di semester berapa sih Kak? mulai semester 6 udah mulai peminatan. Kalau dari awal tuh udah dipaket gitu mata kuliahnya harus ngambil ini gitu. Kalau yang peminatannya mulai dari semester 6 Ya, berarti seperti itu. semester 6 baru bisa diambil gitu ya. Dan Ya, mungkin ya semester boleh milih. selanjutnya juga yang berhubungan gitu ya Kak mata kuliahnya dengan Ya, konsentrasinya. ya, Oke. ya. Terus kalau kakaknya sendiri itu pilihnya konsentrasinya apa? Udah di angkatan berapa Kak? Udah Udah. semester berapa sekarang? Saya sekarang semester 7. Oh, semester Jadi 7. udah Berarti udah pilih ya. mm-mm, Apa nih Kak yang udah diambil? jalan jembatan kalau saya. Alasannya kenapa nih Kak? Lebih ke transportasi. Alasannya sih karena suka aja sih lihat jalan gitu kan kayak Mhm, unik aja. Kalau gedung kan kayak udah sering lihat gitu ya, udah mhm, dari semester awal tuh lebih banyak merencanakan gedung soalnya gitu. Kalau jalan mhm, jembatan tuh belum pernah gitu. Jadi pengen nyoba aja dan kayak menarik gitu mhm. alasannya sih. Mm-mm. Oke, jadi kayak menarik gitu. Setelah dijalanin berarti Iya, menarik juga gitu ya Kak, dan sesuai iya, juga gitu oh dengan iya, ekspektasi kakaknya. Oke, sesuai dengan ekspektasi. mm. Nah, terus untuk jalur masuk sendiri Kak ke jurusan pendidikan teknik bangunan ini tuh ada berapa jalur masuk sih? Kayak gimana aja juga Kak? Mungkin. Ya, kalau jalur masuk tuh seperti biasa ya ada SNMPTN yang dari jalur undangan itu dari rapot, lalu ada Mhm. SBMPTN yang UTBK ya sekarang tuh, dan ada juga yang mandiri dari UPI-nya sendiri. Gitu. Ada 3 sih jalur masuknya. Oke, berarti ada 3 jalur masuk sesuai sama ya, mungkin Mm, dengan sama jalur masuk ya UPI dengan yang yang lain. lainnya gitu ya, Kak. Ya, Ada yang sama. membedakan nggak, Kak? Mungkin kayak ada tes-tes lainnya gitu, atau harus menyertakan Oh, portofolio atau apa gitu, Kak? nggak ada sih. Kalau untuk portofolio nggak ada, Kak. Nggak ada Biasa ya? aja. Mhm. Ya, tes biasa aja. Oke, berarti sesuai dengan ketentuan, mungkin kalau untuk yang mandiri sesuai dengan ketentuan UPI-nya, seperti itu ya, Ya, untuk dari SBM atau UTBK ya kan, ya, yang memang sudah dari biasa pusat ya. juga gitu ya. Mm, Ya. Terus mm-mm. ya, Kak, itu bisa diakses di mana ya Kak untuk informasi pendaftarannya seperti itu? Oh, ya. Khususnya Kalau seperti apa untuk tuh? penerimaan mahasiswa baru bisa diakses di pmb.upi.edu. Di situ ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru untuk Kayak PM. diakses lewat website. Nah, iya di situ. Oke, berarti bisa langsung tuh teman-teman ya yang mungkin pengen cari tahu Iya, informasinya langsung boleh tuh diakses di websitenya secara langsung pmb.upi.edu ya Kak. iya, Nah, tuh. oke. Nah, kakaknya kan tadi udah sampai semester 7 gitu ya, berarti udah mengalami gitu ya gimana sih kuliah di jurusan kakaknya gitu ya, di universitas kakaknya. Nah, boleh dong Kak dikasih tips-tipsnya untuk mahasiswa yang baru gitu ya Kak, untuk baru bergabung dengan jurusan kakaknya. Oke, kalau untuk mahasiswa baru yang berminat masuk ke PTB sih lebih eh, mencari tahu dulu kalau diri sendiri tuh lebih sukanya Hmm. apa. Jangan sampai kayak salah jurusan gitu kan. Apalagi di PTB ini tuh lebih banyak mata kuliah yang hitungan gitu, yang eksak, Mhm. yang harus menghitung. Kan siapa tahu yang lain ini ada yang kurang suka atau yang kurang berminat dengan hitungan. Jadi lebih baik mencari tahu dulu gitu. Keinginan diri sendiri Mhm. tuh inginnya belajar tentang apa seperti itu. Dan kalau untuk mahasiswa PTB yang udah masuk, kalau bisa lebih konsisten gitu. Kalau misalnya ada tugas atau apa,
dikerjakannya jangan ditunda-tunda gitu kan, soalnya banyak ya, jadi takutnya lebih nggak disiplin gitu. Jadi intinya sih lebih disiplin aja kalau yang udah jadi mahasiswa PTB nih gitu, biar nggak Oke. kesusahan. Berarti itu dia ya Mm-mm. untuk tips-tipsnya. Tadi lengkap banget Ya. selain dari mahasiswa yang mungkin sekarang udah jadi bagian dari jurusannya gitu ya. Yang tadi katanya harus rajin-rajin untuk kerjain tugas gitu ya. Jangan Mm-mm. deadlineers gitu ya Kak, karena tugasnya Ya, banyak betul. gitu dan Tugasnya banyak. perhitungan. Oh, banyak banget ya Kak Mm-mm. sepertinya. Iya, terus untuk yang mau gabung juga gitu ya, harus diperhatikan jangan sampai ngerasa kayak ikut-ikut temen gitu ya, tapi memang harus sesuai gitu ya dengan bagaimana passionnya kita, bagaimana potensi dan kemampuan kitanya juga disesuaikan. Jadi jangan sampai salah jurusan gitu ya, biar Betul. enjoy. Ya, Susah. nah ya. Untuk prospek kerjanya sendiri Kak dan juga alumni mungkin itu kebanyakan tuh pada kerjanya di mana sih Kak? Ya. Kalau dari alumni sendiri, ada yang kerja jadi guru SMK, di guru SMK Mhm, mengajar gitu. Dan ada mhm, juga yang kerja di proyek, kayak jadi mhm. kontraktor, konsultan, seperti itu. Ada juga, ya ada dua sih biasanya, yang di proyek dan jadi guru gitu. Ada juga yang jadi dosen gitu, kalau prospek Oke, kerjanya. berarti cukup luas juga ya Kak untuk prospek kerjanya Iya, enggak hanya di lingkup pendidikan dan mungkin iya. nanti kan dapat gelarnya SPD gitu ya Kak, tapi ternyata untuk Hmm, prospek kerjanya sendiri itu ya enggak hanya di dunia pendidikan, enggak hanya di sekolah gitu ya, tapi bisa juga kayak di mm-mm. proyek-proyek gitu ya. Jadi bareng juga Iya, mungkin sama teman-teman dari teknik sipil dan teman-teman yang iya, lain gitu ya, bisa. bisa juga. Mm-mm. Oke, nah Kak, nggak kerasa ternyata udah sampai ke pertanyaan terakhir gitu ya dari aku. Ini terkait tentang rencana dan juga mungkin harapan kakaknya untuk kedepannya gitu ya setelah nanti lulus tuh gimana sih Kak? Oke, sebenarnya kalau harapan atau cita-cita ya bisa dibilang, Mm-mm, setelah lulus saya pengen jadi dosen gitu. Makanya saya mm-mm, ada niatan untuk ambil S2 di UGM gitu, teknik mm-mm, sipil. Ini harapan saya mah. Tapi di sisi lain, selain jadi dosen gitu, saya juga ingin mm-mm, mencoba untuk masuk ke dunia proyek gitu. Jadi kayak jadi mm-mm, kontraktor atau konsultan gitu di proyek. mm-mm, Dan harapan lain juga sih, bisa mungkin mungkin ada adik-adik yang meneruskan jejak saya gitu ya di PTB UPI gitu, lebih banyak yang minat gitu. Kalau harapan saya sih itu untuk jangka pendeknya gitu. Oke, keren banget ya. Semoga harapan dan mungkin cita-citanya gitu ya Kak untuk kedepannya itu bisa tercapai, bisa benar-benar Amin. terrealisasikan, amin gitu ya. Karena keren juga tuh. Tadi udah punya rencana untuk kedepannya, pengen jadi dosen, pengen ada di dunia pendidikan juga gitu ya Kak, jadi Iya, dosen gitu dan iya. pengen ngambil S2 di UGM, amin Kak. Semoga ya Kak bisa terrealisasikan. Amin. Oke Iya. Kak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dan udah mau sharing gitu ya bareng sama kita menceritakan tentang pengalaman Kakak di jurusan Pendidikan Teknik Bangunan gitu ya di UPI. Oke Kak, mungkin sekian aja ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya Kak. Sehat Iya, terima kasih. selalu.